datang kembali di channel Felicia Hilda dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai materi usaha, energi, serta hubungan antara usaha dan energi itu sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan melihat usaha. Kalau bicara kata usaha, tentu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ternyata usaha ini juga dipelajari dalam fisika. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah perbedaan antara usaha dalam fisika dan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dijawab dalam kolom komentar dan bisa saling berdiskusi. Masuk pada kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama ini, kita akan berdiskusi mengenai usaha itu sendiri. Nah, usaha itu apa? Usaha itu dirumuskan dengan W sama dengan F dikali delta X, di mana W itu sendiri adalah usaha dan F itu adalah gaya, sedangkan delta X adalah perpindahan. Dengan usaha itu satuannya Joule, F atau gaya satuannya Newton, dan delta X perpindahan satuannya meter. Di sini disajikan ada dua peristiwa, di mana peristiwa yang pertama terlihat ada gambar seseorang mendorong meja dengan gaya F. Dan ternyata meja tersebut berpindah sejauh X. Didorong dengan gaya F dan meja berpindah sejauh X. Itu pada peristiwa yang pertama. Sedangkan pada peristiwa yang kedua, sama, seseorang yang sama mendorong meja dengan gaya yang sama pula, yaitu gaya F, tetapi meja tersebut tidak mengalami perpindahan. Nah, itu peristiwa yang kedua. Yang menjadi pertanyaan pada kasus yang pertama ini, peristiwa manakah yang dikatakan melakukan usaha? Jadi antara peristiwa yang pertama dan kedua, peristiwa manakah yang melakukan usaha? Lalu berikan penjelasanmu. Bisa langsung dijawab pada kolom komentar dan saling berdiskusi. Baik, selanjutnya kita masuk pada kasus yang kedua. Di sini kasus yang kedua yaitu mengenai energi potensial. Energi potensial ini mungkin sudah pernah dipelajari juga di SMP, di mana persamaan energi potensial itu sendiri EP sama dengan M kali G kali H. Ya, energi potensial disimbolkan dengan EP, yaitu dengan satuan Joule, M atau massa dengan satuan kilogram, dan G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan H itu ketinggian dengan satuan meter. Nah, untuk lebih memahami hubungan antara energi potensial dan besaran-besaran yang ada pada persamaan ini, kita bisa melihat pada kasus berikut. Di kasus kedua ini disajikan juga dua peristiwa. Di peristiwa yang pertama, ada gambar sebuah pohon kelapa dengan buah kelapa berada pada ketinggian tertentu, yaitu kita sebut saja ketinggiannya H1. Dan pada peristiwa yang kedua, ada pohon kelapa yang lebih, katakanlah ketinggiannya lebih kecil dibandingkan pohon kelapa yang pada peristiwa yang pertama, dengan ketinggian H2. Dari sini sudah kelihatan bahwa H1-nya lebih besar daripada H2. Nah, yang menjadi pertanyaan antara dua gambar peristiwa ini, pertanyaannya adalah gambar manakah atau peristiwa manakah yang memiliki energi potensial lebih besar? Jadi mana yang memiliki energi potensial lebih besar? Berikan penjelasan. Tapi perlu diperhatikan bahwa massa kedua buah kelapa pada dua buah pohon ini yaitu sama, 2 kg. Yang membedakan itu ketinggiannya. Kira-kira mana yang memiliki energi potensial yang lebih besar? Bisa langsung dijawab pada kolom komentar. Baik, selanjutnya kita masuk pada kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga ini kita masih sama, yaitu pada energi potensial juga. Dalam kasus yang ketiga ini disajikan 3 buah peristiwa ya. 3 buah peristiwa. Di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama ada gambar pohon pisang, kedua ya katakanlah ini pohon apel ya. Yang ketiga gambar pohon kelapa. Pada gambar yang pertama atau peristiwa yang pertama
ada buah pisang dengan ketinggiannya atau hanya 5 meter. Massa dari buah pisang itu 4 kg. Pada gambar yang kedua, pohon apel, yaitu buah apel berada pada ketinggian yang sama juga, yaitu 5 meter, sedangkan massanya 0,5 kg. Sedangkan pada peristiwa yang ketiga, ada pohon kelapa dengan buah kelapanya memiliki ketinggian yang sama juga, yaitu H sama dengan 5 meter. Sedangkan massanya berbeda, yaitu 2 kg. Dari ketiga kasus ini, tentu kita sudah bisa melihat manakah besaran yang sama dan manakah besaran yang berbeda. Dan manakah yang mempengaruhi nilai atau besar dari energi potensial itu sendiri. Sesuai dengan hubungan yang telah saya jelaskan pada kasus yang sebelumnya, bahwa energi potensial sama dengan M kali G kali H. Pertanyaannya, peristiwa manakah yang memiliki energi potensial yang paling besar? Berikan alasanmu. Jadi silakan didiskusikan sesuai logikanya, dijawab pada kolom komentar dan bisa menjadi bahan diskusi dengan teman-teman yang lain. Ya, selanjutnya kita masuk pada kasus yang keempat. Saya lupa mengatakan bahwa energi itu ada banyak jenisnya. Mungkin di SMP juga sudah dipelajari, tetapi yang menjadi fokus kita pada kesempatan ini atau pada materi usaha dan energi ini yaitu pada energi potensial dan juga energi kinetik, di mana energi potensial itu energi yang lebih dipengaruhi karena posisi suatu benda atau ketinggian benda pada ketinggian tertentu. Sedangkan energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan benda atau diamati pada benda yang mengalami perubahan posisi atau benda yang berpindah atau benda yang bergerak seperti itu. Dan pada kasus yang kelima ini kita akan berdiskusi mengenai energi kinetik. Ya, pada kasus yang keempat ini ada dua peristiwa. Yang satu katakanlah ada satu kendaraan mobil katakanlah, yang kedua katakanlah truk. Pada kendaraan yang pertama melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Oh ya, minta maaf sebelumnya. Sebelum masuk ke situ saya juga harus mereview kembali, walaupun di SMP sudah dapat. Energi kinetik ini dirumuskan dengan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana energi kinetik disimbolkan dengan EK, satuannya joule, dan massa disimbolkan dengan besaran M, yaitu kilogram satuannya, sedangkan kecepatan simbolnya V, satuannya meter per sekon. Nah, kedua besaran ini sangat mempengaruhi besaran energi kinetik itu sendiri. Nah, lanjutkan yang tadi. Pada peristiwa yang pertama, ini terdapat sebuah kendaraan yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Ya, pada gambar yang pertama kecepatannya 80 km per jam dengan massa 600 kg dan berpindah sejauh X. Sedangkan pada peristiwa yang kedua, kendaraan yang kedua bergerak juga, ini 80. Bergerak juga dengan kecepatan 80 km per jam, jadi sama dengan kendaraan yang pertama, tetapi massanya 800 kg. Jadi kita sudah bisa melihat besaran mana yang sama dan besaran mana yang berbeda yang akan mempengaruhi besar dari energi kinetik itu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, peristiwa manakah yang memiliki energi kinetik lebih besar? Jadi di antara dua peristiwa ini, peristiwa manakah yang memiliki energi kinetik lebih besar? Berikan penjelasanmu. Mungkin bisa langsung dijawab di kolom komentar dan bisa saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada kasus yang kelima. Materinya masih sama, yaitu energi kinetik dengan berdasarkan pada persamaan yang telah saya jelaskan pada kasus sebelumnya. Di sini sama disajikan dua peristiwa, ada peristiwa pertama dan kedua. Pada peristiwa yang pertama, ada sebuah kendaraan yang bergerak dengan kecepatan 70 km per jam dengan massa 600 kg dan berpindah sejauh X. Sedangkan pada peristiwa yang kedua, kendaraan yang sama,
Kemudian bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi kecepatannya berbeda, tetapi masanya sama, yaitu 600 kg. Berpindah sejauh X juga. Jadi sudah bisa dilihat besaran mana yang sama, besaran mana yang berbeda, dan mana yang akan mempengaruhi nilai dari energi kinetik itu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, peristiwa manakah yang memiliki energi kinetik lebih besar? Berikan alasanmu. Jadi silakan dipilih peristiwa mana, baik peristiwa yang pertama atau yang kedua, kemudian berikan alasanmu. Manakah yang memiliki energi kinetik lebih besar? Baik, selanjutnya kita masuk pada kasus yang ke-6, di mana ini kasus yang terakhir ya. Pada kasus yang ke-6 ini, kita akan berdiskusi hubungan antara usaha dan energi. Kalau tadi kita sudah belajar usaha itu apa, dan ada beberapa kasus yang akan membantu kita atau menuntun kita untuk bisa memahami lebih dalam, dan juga ada energi, di mana ada energi potensial dan juga energi kinetik. Dan pada kasus yang ke-6 ini kita belajar hubungan antara usaha dan energi itu sendiri. Di sini ada 3 buah gambar. Kita lihat satu persatu. Pada gambar yang pertama atau pada peristiwa yang pertama, ada seseorang yang memiliki energi 200 Joule. Jadi orang ini memiliki energi 200 Joule. Dan di dekatnya ada sebuah kotak dengan energi 0 Joule. Dan ada sebuah meja. Kemudian pada peristiwa lanjutan, jadi ceritanya ini berlanjut, pada peristiwa yang kedua, orang yang tadi berniat memindahkan kotak tersebut ke atas meja dengan modal energi 200 Joule yang dia miliki tadi. Ketika dia ingin memindahkan, dia butuh energi 100 Joule untuk mengangkat kotak ini ke atas meja, atau disebut dengan transfer energi. Transfer energi inilah yang disebut dengan usaha dia. Jadi dia membutuhkan usaha 100 Joule untuk memindahkan kotak sebesar 0 Joule ini ke atas meja. Dan pada peristiwa yang ketiga di sini, akhirnya dia berhasil memindahkan kotak yang tadi ke atas meja. Dan kotak yang tadi mula-mula cuma 0 Joule ternyata ditransfer dari orang tersebut, atau membutuhkan usaha atau transfer energi sebanyak 100 Joule untuk bisa memindahkan kotak yang tadi berada di bawah lantai ini ke atas meja. Dan pada akhirnya sisa energi pada orang tersebut, yaitu yang mula-mula 200 Joule menjadi 100 Joule saja, karena 100 Joule telah ditransfer menjadi usaha untuk memindahkan kotak tadi. Nah, dari ketiga peristiwa ini, peristiwa pertama, kedua, dan ketiga, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hubungan antara usaha dan energi? Adakah hubungan antara usaha dan energi? Apakah ada hubungan antara usaha dan energi dari 3 peristiwa atau 3 cerita yang tadi? Kemudian jelaskan, kalau memang ada hubungannya, dijelaskan seperti apa hubungan antara usaha dan energi itu sendiri. Oke, baiklah. Akhirnya kita sampai pada akhir video. Semoga video yang telah saya sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan thanks for watching this video, and don't forget to like, comment, subscribe, and share. And see you in the next video, and bye-bye.